Yang keenam, hukum belajar ilmu fikih. Apa hukumnya? Wajib hukumnya belajar ilmu fikih. Fardu ain. Apa fardu ain? Kewajiban perorangan yang tidak boleh diwakilkan, tidak boleh juga diupahkan. Namanya kewajiban perorangan, ya mesti dia yang melakukannya. Yang di mana itu? Yaitu di dalam masalah ibadah fardu ain. Seperti salat. Orang Islam wajib salat. Jadi kalau sebelum salat harus belajar ilmu salat dulu. Jangan asal-asalan. Banyak orang beribadah tapi nggak pakai ilmu. Beribadah tapi nggak pakai ilmu. Jadi apa akhirnya? Salah ibadahnya. Ahli ibadah nih 1000 orang, 1000 ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Lebih mudah Allah menyesatkan mereka daripada orang yang beribadah, orang alim yang beribadah walaupun satu orang. Ini ahli ibadah nih. Satu pesantren itu 1000 orang. Tapi nggak punya ilmu, cuman rajin ibadah, ikut sholat, ikut ngaji, tapi nggak pakai ilmu. 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak ada ilmunya, itu gampang bagi syaitan untuk menyesatkan mereka daripada orang alim, satu orang alim dia beribadah. Syaitan lebih gampang menyesatkan 1000 orang daripada yang satu ini. Masih ingat cerita Abuya itu? Zaman dulu orang Bani Israel. Ada seorang nabi di zaman Bani Israel ditegur sama Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, ya nabiku, pergilah engkau ke kampung Fulan bin Fulan, datangi si Fulan bin Fulan, cari dia. Dia itu ahli ibadah, tapi saya nggak pakai ilmu. Aku benci dengan dia. Nah, coba bayangkan, ahli ibadah tapi Allah benci. Cari tahu apa kesalahannya. Nabi ini bertanya, kesalahannya apa ya Allah? Ya kamu cari tahu, belajar. Kalau aku kasih tahu, bahasa kitanya nih ya, kalau aku kasih tahu, kata Allah, kapan kamu mau belajar? Cari tahu. Maka Nabi ini pun, Nabi di zaman Bani Israel ini pun mencari kampung tersebut, lalu mencari orang tadi. Adakah ada yang di kampung ini yang namanya Fulan bin Fulan? Orang kampung menyebut, ada wahai Nabi Allah. Di mana dia tinggal? Di sana. Ada apa wahai Nabi Allah? Ada sesuatu yang aku ingin pertanyakan kepadanya. Bagaimana keadaannya? Kata orang kampung, dia itu ahli ibadah wahai Nabi Allah. Ahli ibadah. Kerjaannya cuma ibadah, ibadah, dan ibadah. Oh baik. Maka Nabi ini pun mencari orang tersebut, bertemu dengan si ahli ibadah ini. Lalu Nabi ini pun menyampaikan kabar, katanya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci daripada ibadahmu ini. Artinya kamu ahli ibadah tapi Allah benci dengan kamu. Kaget ahli ibadah ini, kok Allah benci dengan ibadahku? Kata Nabi, apa yang kau kerjakan dengan ibadahmu ini? 24 jam apa yang kau kerjakan? Katanya, aku cuma ibadah, malam sholat, siang puasa. Aku tidak bergaul dengan manusia. Rezekimu bagaimana? Alhamdulillah, ada saja orang yang memberikan saya makan, minum. Kalau ada makan, saya makan. Kalau nggak ada, saya puasa. Saya tidak bergaul dengan orang. Begitu kerjaanmu? Iya, ibadah saja. Kamu punya istri? Nggak punya. Nggak punya? Iya. Terus bagaimana kamu sebagai manusia normal untuk menyalurkan hajat biologismu itu? Katanya, saya punya keledai. Nah, kalau sudah waktunya sampai, maka keledai yang didatanginya. Kata Nabi, nah itu ibadahmu benar, tapi ini yang menjadikan Allah murka. Ini agak lain nih manusia. Agaklah lain. Kalau LGBT masih sama manusia, walaupun sejenis lain dengan binatang. Nih hau-hau nih orang nih. Hau. Kambing
didatanginya. Kata dia, saya kira wahai Nabi Allah yang haram itu pacaran, zina. Ternyata sama binatang haram juga. Lah, itu mah lebih haram lagi. Jadi dalam riwayat itu dikatakan kalau ada orang tuh melakukan hubungan dengan binatang, bunuh binatangnya. Itu binatang tadi bawa sial. Nah, binatangnya membawa sial. Nah, itu tuh. Apalagi orang zina, apalagi orang LGBT, orang pacaran itu bawa sial tuh. Nah, membawa sial. Jadi kalau ada di satu tempat orang berbuat zina, sial itu. Rumahnya sial, orangnya sial, keluarganya sial. Gara-gara satu itu aja perbuatan. Caranya apa supaya enggak sial? Dibuang itu, keluarkan. Paham nggak? Atau orang tidak ada baiknya orang berzina itu. Orang pacaran tuh nggak ada baiknya, apalagi sampai berzina. Nah itu tuh. Jadi orang beribadah tapi nggak punya ilmu itu lebih mudah bagi setan untuk menjerumuskan dia. Oleh karenanya belajar ilmu fikih itu hukumnya adalah wajib fardu ain. Yang dimana fardu ainnya tentang kewajiban sehari-hari, salat 5 waktu, berudu, istinja, itu belajar itu. Yang lebih daripada itu hukumnya sudah nggak lagi wajib, bisa masuk sunnah, bisa masuk fardu kifayah. Kamu yang wajib belajar, orang Islam yang wajib belajar bagaimana tata cara sholat, baik bacaan atau perbuatan dalam ibadah sholat yang wajib. Itu yang dituntut belajar. Tidak wajib seseorang belajar bagaimana cara sholat tasbih, bagaimana cara sholat hajat, bagaimana cara orang sholat tobat, itu nggak wajib. Yang wajib itu yang wajib, salat wajib dipelajari. Tata caranya baik bacaan atau perbuatannya. Lebih daripada itu sunat hukumnya. Lebih daripada yang sunat fardu kifayah namanya. Fardu kifayah. Nah, itu dalam salat, begitu juga dalam puasa, begitu juga dalam zakat. Orang menikah jangan asal menikah. Nah, menikah harus belajar. Bukan hanya belajar mengucap ijab kabul, tapi belajar hak dan kewajiban sebagai suami apa, hak dan kewajiban sebagai istri apa. Ini menikah tapi nggak tahu cara mandi junub, nggak tahu cara sholat untuk memimpin istrinya, nggak tahu, istrinya juga begitu, hau-hau. HP aja di tangannya, masak nggak bisa, masak air aja hangus. Nah, mau jadi istri yang soleha, yang ada salekah, bukan soleha. Nah, belajar hak kewajiban dari seorang istri dan hak kewajiban dari seorang suami. Dalam masalah itu hukumnya wajib. Ya, lanjut. Tujuannya atau uangnya, buah dari mengamalkan dan mengetahui ilmu ini adalah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan orang belajar fikih buahnya apa? Mengamalkan. Nah, jadi belajar itu diamalkan. Belajar tata cara sholat diamalkan, belajar cara mengaji diamalkan. Kalau ada orang belajar tapi tidak diamalkan, itu nggak ada buahnya namanya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tidak berubah. Ini anak-anak seperti ini. Belajar kitab adab, masuk ke mushola, ke masjid pakai kaki kanan. Ternyata dia masuk kaki kiri. Ini berarti tidak ada buahnya dalam belajar. Nah, hau-hau santri seperti itu. Kenapa? Karena pelangah-pelongo. Orang belajar pelangah-pelongo. Orang belajar ngelamun. Orang belajar dia tidur. Orang belajar nggak punya kitab. Orang belajar nggak punya pulpen.
nanti mengelamun, ngantuk, tidur. Ini jauh untuk mengamalkan tadi ilmunya. Senjatanya santri itu kalau dia mau belajar dua, kitab dan pulpen untuk nulis keterangan dari guru. Apa maksud tujuannya tadi? Orang punya kitab tapi nggak bisa nulis dari pulpen, dia cuma dengar begitu apa. Nanti pulang dari belajar lupa dia sudah. Lupa. Nah, jadi buah daripada belajar ilmu fikih itu apa? Mengamalkan. Setelah mengamalkan apa? Mendapatkan ridha Allah. Ada orang belajar, tapi ketika belajar sholat sudah benar, sudah khatam kitabnya. Tapi ketika sholat sembarangan, sholat nang kayak dikejar hantu, lupa. Ada orang belajar ilmu tajwid, tapi setelah belajar ilmu tajwid baca Quran masih saja nggak pakai guna, nggak pakai tasydid, panjang pendeknya ditubruk, mat tabi'inya dilanggar. Ini apa namanya? Tidak berbuah, ilmunya itu belum ada buahnya. Jadi tujuan daripada belajar ilmu fikih itu adalah untuk menghasilkan buah. Apa buahnya? Mengamalkan ilmunya. Kemudian apalagi? Tujuan akhir mendapat ridha Allah. Kalau sudah orang itu dapat ridhonya Allah, maka orang itu pasti bahagia di dunia sampai negeri akhirat.